Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, pada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai? Sebelumnya, Ibu ingin mempresentasi kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang izin atau ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, hari ini semuanya masuk berarti lengkap ya, tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit. Oke, untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kita masih akan belajar tentang teks fabel, di mana kita akan melanjutkan mengenai materi yang sudah sempat Ibu berikan mengenai teks fabel pada minggu lalu ya. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu tentang materi teks fabel yang akan kita pelajari. Sebentar. Pada minggu lalu kita sudah belajar juga tentang teks fabel ya, atau tentang materi awal mengenai teks fabel. Tetapi sebelum kita untuk memulai pembelajaran atau melanjutkan materi, Ibu akan mengulas atau mereview atau membahas sedikit tentang materi minggu lalu yang sudah kita diskusikan bersama ya, yaitu tentang apa itu cerita fabel, kemudian tentang apa saja struktur dari cerita fabel, dan juga tentang karakteristik setiap struktur yang dimiliki oleh cerita fabel. Baik, yang pertama, kita akan membicarakan tentang apa itu cerita fabel. Minggu lalu kita sudah bersama-sama mendiskusikan tentang apa itu cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak serta budi manusia yang diperankan oleh tokoh binatang. Sebetulnya cerita fabel ini adalah cerita yang sama seperti cerita-cerita cerpen, karena juga termasuk ke dalam cerita yang tidak terlalu panjang. Hanya saja pada cerita fabel ini tokoh atau pemeran di dalam ceritanya itu adalah binatang. Oleh karena itu, hal yang membedakan cerita fabel dengan cerita-cerita yang lain yaitu terletak pada tokoh atau pemerannya. Kemudian, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang struktur cerita fabel. Kita akan mereview kembali tentang materi minggu lalu tentang struktur cerita fabel. Struktur dari cerita fabel itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan bagian terakhir yaitu koda. Bagian orientasi ini adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, kemudian ada latar atau setting dari cerita itu sendiri, dan juga biasanya dijelaskan tentang perwatakan di sana ya. Kemudian pada bagian kedua yaitu komplikasi, yaitu bagian munculnya konflik atau permasalahan antar tokoh. Dan yang ketiga, struktur fabel resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah atau konflik. Kemudian struktur yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah koda atau biasa disebut sebagai bagian akhir dari cerita fabel. Kemudian selanjutnya yaitu tentang karakteristik yang dimiliki oleh tiap-tiap struktur fabel.
di mana setiap struktur yang ada dalam cerita fabel memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau tidak sama. Pada struktur yang pertama yaitu maksud saya orientasi, memiliki karakteristik yaitu berisi pengenalan tokoh dan penokohan. Biasanya pada bagian orientasi ini dijelaskan seperti apa tokoh yang ada dalam cerita fabel tersebut. Kemudian yang kedua ada komplikasi yang memiliki ciri atau karakteristik yaitu berisi hubungan sebab akibat munculnya konflik atau masalah, di mana komplikasi ini dimulai dari munculnya permasalahan atau konflik hingga menuju kepada puncak permasalahan atau pada klimaksnya. Kemudian yang ketiga ada bagian resolusi, yaitu memiliki karakteristik berisi penyelesaian masalah atau konflik yang muncul pada bagian komplikasi, atau bisa disebut bahwa resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah di dalam cerita fabel itu. Dan pada bagian terakhir yaitu koda, memiliki karakteristik yaitu memiliki ciri yang berisi nilai moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, namun diungkapkan secara tersirat atau secara implisit. Jadi, pesan yang disampaikan pengarang itu tidak dituliskan secara langsung, melainkan pesannya itu bersifat implisit atau tersirat. Selanjutnya, pada pembelajaran kita atau materi kita hari ini, ada 2 kompetensi yang akan dicapai atau yang harus dicapai. Yang pertama yaitu bahwa kita harus mampu melengkapi struktur cerita fabel yang belum lengkap. Kemudian yang kedua, mampu menelaah struktur cerita fabel yang ditulis. Di mana pada siang hari ini atau pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan 2 macam tugas. Karena hari ini kita masuk ke aspek keterampilan. Kalau pada minggu lalu kita sudah membicarakan atau bersama-sama mendiskusikan tentang pengetahuan atau yang bersifat materi, maka hari ini kita akan praktik, yaitu ada 2 macam kegiatan. Yang pertama yaitu melengkapi struktur cerita fabel yang belum lengkap, dan yang kedua adalah menelaah struktur cerita fabel yang ditulis. Nanti, Ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama adalah tugas untuk melengkapi cerita fabel atau melengkapi struktur dari cerita fabel yang belum lengkap. Dan tugas yang kedua adalah tugas untuk menelaah atau mereview kembali cerita fabel yang sudah kalian tulis sebelumnya pada tugas melengkapi struktur cerita fabel, begitu. Ibu memiliki contoh untuk materi ini ya, melengkapi cerita fabel yang belum lengkap ya. Sebentar. Ini ada contoh dari tugas yang nanti akan Ibu berikan, yaitu kalian harus melengkapi cerita fabel seperti ini. Di sini pada bagian orientasi, pada bagian orientasi sudah dituliskan atau pada bagian awal cerita sudah diberikan sehingga kalian hanya diminta untuk melengkapi di bagian-bagian yang masih rumpang. Kalau di sini yang sudah terisi adalah hanya bagian orientasi, maka kalian perlu melengkapi bagian komplikasi, bagian resolusi, dan juga bagian akhir atau bagian koda. Kemudian selanjutnya, setelah kalian sudah selesai melengkapi struktur cerita fabel yang belum lengkap ini,
kalian juga akan diminta untuk mereview atau menelaah cerita fabel yang sudah kalian tulis. Di mana pada kegiatan menelaah cerita fabel ini juga terdapat panduan atau tidak sembarangan menelaah. Ada beberapa panduan untuk menelaah cerita fabel. Nah, ini yang pertama yaitu dalam menelaah judul. Kenapa judul perlu ditelaah? Karena biasanya jika cerita dari sebuah cerita, jika judulnya dilihat sudah menarik, sudah bagus, maka pembaca akan tertarik atau akan membaca cerita yang kita tulis. Maka hal yang perlu ditelaah yaitu apakah judul menggambarkan keseluruhan isi teks, dan yang kedua adalah apakah judul singkat, padat, dan juga jelas, dan juga harus ditambahkan apakah judul yang ditulis itu sudah menarik. Kemudian bagian yang kedua yang harus ditelaah yaitu apakah ada perkenalan tentang tokoh atau kita di sini sudah beralih ke bagian orientasi. Hal yang harus ditelaah yaitu apakah ada perkenalan tentang tokoh, terutama tokoh utamanya. Kemudian apa saja hal yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan di mana peristiwa itu terjadi atau latar dari cerita fabel yang sudah dituliskan, baik itu latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana ya. Bagian ketiga yang akan ditelaah yaitu bagian komplikasi. Hal yang harus ada di dalamnya yaitu apakah dalam komplikasi itu muncul konflik, kemudian apakah para tokoh bereaksi dengan konflik, kemudian apakah konflik itu meningkat atau seperti apa, apakah ada perkembangan konfliknya atau tidak. Yang kedua, apakah pengarang membangun konflik dengan menarik? Kemudian yang ketiga, konflik batin atau konflik fisik yang ada di dalam cerita fabel itu. Maksudnya, jika konflik batin adalah konflik di mana adanya pergejolakan di dalam hati dari tokohnya, sedangkan konflik fisik yaitu konflik secara fisik, atau bisa saja perkelahian, atau kesalahpahaman, dan sebagainya. Kemudian ada juga apakah konflik mencapai puncaknya, dan yang terakhir apakah puncak konflik dikemas dengan menarik atau tidak. Kemudian, telaah bagian yang keempat adalah bagian resolusi, di mana bagian ini harus berisi dua hal. Yang pertama adalah apakah konflik terpecahkan dan memiliki penyelesaian yang jelas atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu apakah penyelesaiannya menarik atau tidak. Jadi di sini selain kalian harus memperhatikan isinya dari awal cerita, kalian juga harus memperhatikan tiap-tiap struktur. Jadi tiap-tiap dari struktur yang ada di cerita kalian itu sebisa mungkin harus menarik, harus lengkap dan juga runtut agar pembaca itu bisa menikmati cerita kalian dengan gembira dan sukacita. Kemudian bagian yang terakhir yang harus ditelaah yaitu pada bagian amanat atau pesan moral. Pada bagian ini, hal yang harus ditelaah atau direview yaitu ada dua. Yang pertama tentang apakah dalam pesan moral itu atau apakah pengarang menyuarakan pesan moral atau amanat itu secara jelas atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang itu secara tersurat atau tersirat. Namun, biasanya jika pada cerita-cerita pendek atau pada cerita fabel pada umumnya, amanat atau pesan moral yang disampaikan oleh pengarang untuk pembaca itu biasanya bersifat implisit atau tersirat. Jadi, tidak dituliskan langsung oleh pengarang, melainkan biasanya pembaca harus mampu memahami karena amanat yang disampaikan itu bersifat tersirat, seperti itu.
Jadi, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan 2 tugas ini dengan baik dan juga dengan tepat waktu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai tugas pertama dan tugas kedua untuk materi fabel ini? Belum ada, Bu. Oke, jika belum ada, maka Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan juga dengan paham ya, karena sepertinya semuanya sudah paham. Nah, untuk hari ini sepertinya materi hanya sedikit karena kita lebih fokus kepada kegiatan keterampilan atau kegiatan praktik di mana kalian Ibu minta untuk melengkapi struktur cerita fabel yang belum lengkap dan juga setelah itu kalian juga diminta untuk menelaah struktur cerita fabel yang sudah ditulis. Jadi hari ini kita sudah membicarakan, tadi dimulai kita sudah mereview dari materi pertama cerita fabel, yaitu tentang apa itu fabel. Kemudian kita juga sudah berbicara tadi tentang struktur cerita fabel yang secara rinci kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu. Kemudian, kita juga tadi sudah membicarakan sekilas tentang karakteristik struktur fabel yang sudah sempat juga kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Yang ketiga, kita juga sudah membicarakan tentang tugas untuk melengkapi struktur cerita fabel yang belum lengkap. Dan yang keempat, kita sudah membicarakan mengenai kegiatan menelaah struktur fabel, di mana kita akan menelaah mengenai 5 aspek dari cerita fabel, yaitu aspek judul, kemudian yang kedua ada orientasi, yang ketiga yaitu komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima kita menelaah tentang amanat atau pesan moral, di mana semuanya sudah Ibu berikan panduannya sehingga dalam mengerjakan tugas telaah cerita fabel ini tidak boleh asal atau tidak boleh bercampur, semuanya harus dikerjakan secara runtut per aspek atau per struktur dari cerita fabel, seperti itu. Nah, untuk materi tentang cerita fabel ini sudah selesai, sehingga pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi yang baru, karena materi ini sudah selesai atau sudah tuntas. Hanya perlu kalian melengkapi tugas untuk materi teks cerita fabel, yaitu 2 tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti Ibu akan bagikan salin dia ini ke grup WhatsApp agar kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian Ibu juga akan mengirimkan lembar kerja kalian untuk tugas melengkapi struktur cerita fabel dan juga tugas menelaah struktur cerita fabel. Nah, kedua tugas ini Ibu beri waktu 3 hari, sehingga 3 hari yang akan datang, kalian harus sudah mengumpulkan tugas ini di grup WhatsApp kita. Sehingga setelah kalian melengkapi tugas tentang materi cerita fabel ini, maka materi ini sudah tuntas atau sudah selesai, dan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Ibu rasa cukup sekian ya pertemuan atau pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena sudah hadir di pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan bisa langsung meninggalkan ruang Zoom ini.